Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan, momen ini Tuhan. Ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan merendahkan hati kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan hanya tertuju pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Setiap jam kami butuh Engkau Tuhan. Terkhusus kami umat-umat Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini, buat segala penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, khususnya umat-umat-Mu Tuhan yang datang pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlu, Benar Tuhan, kami datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tegur kami Tuhan, setiap jiwa masing-masing Bapa, ketika kami memiliki kesalahan Tuhan, supaya kami dapat terus belajar untuk percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan dengan sukacita hati kami Tuhan. ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkatilah Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, anak, istri, orang tua, dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kami datang pada malam hari ini dengan segenap hati kami bersama umat-umat-Mu, ingin bersatu hati, menyembah Tuhan dengan penuh kemuliaan. Seisi rumah kami memuji Tuhan, bukan memuji yang lain, bukan mendengarkan yang lain, tapi kesukaan kami adalah firman Tuhan. Puji-pujian akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari setiap kesalahan kami. Hanya kami membutuhkan Tuhan, karena setiap hari, setiap waktu, inilah doa kami Tuhan. Bukan doa yang kami sekedar naikkan, tapi doa yang datang dari hati kami Tuhan. Engkau kami butuhkan setiap hari,
setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan dalam kehidupan kami, tetapi dalam setiap jam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Perjauhkan kami dari roh-roh jahat, roh-roh setan yang ingin mengganggu Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan dengan memuji Engkau. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Tiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah kami Tuhan, berkati kami yang ada di rumah ini Tuhan. Amen. Berkati semua umat-umat Tuhan yang ada dimanapun Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kini kami luangkan waktu kami Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Karena itulah kesenangan hati kami. Bukan pujian yang lain, tapi pujian penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Yang adanya kami jadi pemberontak, yang ada kami jadi pemarah. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, benar Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Ini kami Tuhan, sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ini kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, amin.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Tuhan yang sanggup, bukan orang lain Tuhan, bukan siapa-siapa Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami, agar kami untuk terus percaya Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan, yang dimana pujian kami, mulut, hati, pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan, bukan tertuju kepada dunia yang sia-sia. Tuhan tidak membuat kami beriman, tidak membuat kami kuat. Kami percaya karena Engkau adalah sumber pengharapan kami Bapa. Biarlah doa-doa kami Tuhan Yesus, doa-doa kami naikkan di hadapan-Mu. Bagi umat-umat Tuhan, terkhusus untuk keluarga hamba Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu ada bersama kami. Tuhan berkati juga para umat-umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami bisa menaikkan pujian ini dengan sukacita Bapa, sehingga doa-doa kami juga boleh didengar oleh Tuhan dan berkenan oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan segala kelemahan kami, segala dosa-dosa kami Tuhan. Hanya terimalah Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup, Engkau berkuasa Tuhan, melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan, kami menang. karena salib-Mu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, sehingga kami menjadi umat-umat berkemenangan. Bagi umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar ini Bapa, umat-umat yang dimenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau menaikkan dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini Bapa. Baik orang dunia yang sedang menikmati hari-hari mereka, tapi umat-umat Tuhan yang sudah dimenangkan Tuhan, memberikan waktu dan luangkan waktu untuk mengucap syukur menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami naikkan pujian kami, hadirat Tuhan turun atas keluarga kami, turun atas keluarga umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan di mimbar SOG Family Bali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa memulihkan, Benar Tuhan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Mengiringmu, menyembah
keluargaku, keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan di mimbar layar FOG Bali membutuhkan kasih karunia Tuhan, karena kasih Tuhan yang kami butuhkan di akhir-akhir ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Benar Tuhan. Amin. Keluargaku Tuhan, mengiringmu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bernyanyi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Maria, Bunda suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, amin. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawasan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang terutama bagi hidup kami Tuhan, bagi keluarga kami, keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan di mimbar ini Bapa. Biarlah kami bersatu hati menaikkan pujian ini Tuhan Yesus. Engkau berhadirat di tengah-tengah mereka Bapa. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti
hatimu, berjalan-jalan kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Berpaksalah lebih lagi urapanmu, rawatanmu, kaulah yang ku perlu. Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah jiwa kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Benar Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau yang terutama bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Berpaksalah lebih lagi urapanmu, rawatanmu, yes, kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa. Kami telah naikkan pujian penyembahan kami. Kini tiba saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini memberikan kami kekuatan bagi umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali, dan terkhusus lagi untuk keluarga ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan berkata-kata bukan karena manusia, bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan Yesus. Kini kami menyiapkan hati kami, biarlah kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, memberikan hati kami yang subur, sehingga apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini memberikan kami kekuatan, perubahan dalam kehidupan kami, sehingga tertanam dalam hati kami yang subur dan menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap harinya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengambil alih, Roh Kudus yang mengambil alih semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan Amin. amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi kita di fellowship SOG Family Bali. Ya, kita berjumpa kembali di hari Sabtu malam minggu ini. Ya, kita ada absen ya, ada absen di hari Senin sampai Senin dan Rabu ya, karena memang ketika hari Minggu kedua di minggu lalu ya, kebetulan saya pelayanan ya, menjadi worship ya, dan pada saat itu kondisi kaki saya sakit ya. Artinya saya memaksakan diri karena itu adalah pelayanan buat Tuhan.
Jadi sehingga saya memakai sepatu. Jadi sebenarnya kejadiannya sudah dari hari Jumat, ya, sudah dari Jumat, dari Sabtu ya, kaki saya sudah mulai nyeri ya, karena banyak aktivitas ya. Kalau bisa dibilang dokter bilang itu asam urat ya, tetapi pada saat itu tidak bengkak saudara, ya belum bengkak sama sekali. Nah, saya ingin membatalkan atau saya ingin meng-cancel pelayanan saya untuk menjadi WL ya, worship leader pada saat itu, tetapi hati saya mengatakan jangan, tetap layani Tuhan dengan kondisi apapun. Haleluya. Jadi pada saat itu ya, sebelum saya melayani Tuhan atau pelayanan di hari Minggu, kondisi kaki saya memang sudah sakit. Tapi puji Tuhan, ketika hari Minggu pada saat saya bertugas pelayanan menjadi worship leader, saya memakai sepatu dan saat itu tidak ada sakit sama sekali ya, tidak ada sakit sama sekali ya. Jadi saya paksa pakai sepatu ya, akhirnya saya ibadah, pelayanan ya, memakai sepatu. Nah, seusai ibadah pelayanan ya, kaki saya bengkak saudara ya. Jadi dari hari Senin minggu lalu ya, saya sudah merintih kesakitan ya, kaki kiri kaki kanan saya di persendian ya, di persendian. Kalau ini jempol ya, ini persendiannya ya, di persendiannya bengkak ya. Saya sangat tersiksa sekali karena memang asam urat tinggi sekali, dan memang seharusnya itu tidak boleh ya, tidak boleh memakai sepatu atau terlalu dijepit kakinya gitu ya, supaya dia tidak menggencet. Tapi akhirnya karena saya paksa, akhirnya membengkak. Tapi puji Tuhan ya, saya beberapa hari ini tumbang saudara ya, jadi saya terseol-seol, jalan juga tidak bisa ya, saya sangat sakit sekali ya, sampai direndam ya, istri saya merebus air ya, sampai saya ngerendam kaki, puji Tuhan, sampai saya nggak bisa tidur saudara ya. Terus hari ini saya timbang, berat saya 82 ya, jadi berat saya itu 85, 86, 87 ya, tapi saya timbang hari ini berat saya 82, jadi saya agak ciut dikit nih ya, karena saya menahan kesakitannya yang sangat-sangat luar biasa ya, karena asam urat ini memang satu penyakit yang memang sangat tidak enak sekali, apalagi kalau sudah sampai bengkak ya, aduh, itu sangat-sangat tidak enak sekali ya. Akhirnya di hari Rabu ya, saya ke dokter ya, disuntik ya, saya minum obat, puji Tuhan ya, hari ini sudah mulai mendingan, nyerinya sudah mulai hilang ya, tinggal bengkaknya saja. Dan saya berusaha untuk hari Sabtu ini untuk melayani saudara semua ya, di salah satu pelayanan saya, yaitu di SOG Family Bali. Terpuji namanya Tuhan ya. Jadi itu singkat cerita ya, kenapa saya hari Senin sampai Rabu itu tidak live ya. Jadi karena saya memang lagi sakit saudara. Puji namanya Tuhan. Nah, SOG Family Bali ini adalah Son of God ya. Jadi kalau ada yang bertanya ya, umat-umat Tuhan ada yang bertanya ke saya, SOG ini apa ya? SOG ini adalah Son of God ya. Son of God Family Bali Nusantara ya. Kenapa saya bilang family ya? Karena kita adalah anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan. Kita adalah keluarga Allah ya, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kenapa di Bali? Karena saya berdomisili di Bali. Dan kenapa Nusantara? Karena yang saya layani adalah umat-umat Tuhan di seluruh Nusantara ya. Tidak lupa juga saya juga menyapa saudara-saudara kami atau keluarga besar SOG Family Bali ya, yang di Jakarta ya, Ambon, Maluku, di Semarang ya, di Bogor, Papua, di Jayapura, di Makassar ya. Shalom Ibu Melona ya, Tom Boys ya, salah satu hari ini ya sudah masuk ikut menyaksikan. Selamat malam juga ya, Tomboyis ya, Tomboyis Girl ya, Ibu Melona ya, ini Ibu Melona ya. Terima kasih Ibu Melona ya, sampai ketemu nanti besok di ibadah ya. Nanti kita akan
sama-sama akan berdoa nanti di gereja ya, sama-sama. Nah, saya juga ingin menyapa bukan hanya di Nusantara, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Singapura. Shalom Singapura, ya. Shalom Malaysia, shalom juga Chili, Amerika Selatan, ya. Tuhan berkati semua, Tuhan lindungi semua, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh keluarga besar SOG Bali yang mendukung saya, yang mendoakan saya, bahkan sampai mendukung ya kegiatan kami ya SOG Family Blessing ya, Family Blessing yang kami adakan setiap bulannya ya. Kalau Tuhan izinkan nanti yang keempat kita akan jalan kembali. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dukungan dan doa-doanya ya untuk kami para pelayan-pelayan ya atau pelayanan ini yang secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak ya sampai di Makassar ya, di Makassar ya Ibu Melona. Oke, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Tema kita pada hari ini adalah sebentar ya. Tema kita hari ini adalah jadilah pemaaf ya, agar doamu menjadi sukacita. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, menjadi pemaaf adalah salah satu hak mutlak, ya, hak mutlak yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk bisa memaafkan orang lain. Ya, kenapa? Ya, karena di dalam keinginan kita, di dalam hati kita, ini menyangkut di dalam doa-doa saudara dan saya. Ya, bahkan Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, ketika kita ingin berdoa, kita ingin meminta sesuatu kepada Bapa di surga, hendaklah kita terlebih dahulu memaafkan orang lain. Ya, memang secara manusia itu sulit, saudara. Ya, tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya, prinsip manusia dengan prinsip Allah atau prinsip kerajaan Allah sangat berbanding terbalik. Ya, bagi manusia tidak mungkin, bagi manusia tidak masuk akal, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mari kita baca firman Tuhan kita pada malam hari ini ya, di Markus 11 ayat 24 sampai yang ke-28 ya. Ini perikopnya pohon ara yang sudah kering ya, nasihat Yesus tentang doa ya. Jadi pada saat itu pada pagi-pagi hari ya, ketika Yesus dengan murid-muridnya berjalan ya, akhirnya ketika di dalam perjalanan ia melihat pohon ara yang sudah kering ya. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, ya Tuhan, lihatlah pohon yang kau kutuk itu kering. Ya, oke, kita baca. Ya, kita mulai dari pertama ya, kita pelan-pelan ya. Pagi-pagi hari ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, ya mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi pada saat pagi hari Yesus dengan murid-muridnya berjalan ya, dan melihat pohon ara yang sudah kering ya, yang sudah kering ya. Di Markus 11 ya, Markus 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28 ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Saya lanjut ya. Ayat yang ke-21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, jadi pada saat itu Petrus yang melihat pohon ara, ya pohon ara ini sudah kering waktu pagi-pagi hari mereka berjalan. Akhirnya Petrus bertanya kepada Yesus, Rabi, lihat itu pohon ara ya, yang engkau kutuk itu sudah kering.
Ya. Yang ke-22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ya, jadi ketika itu Yesus menjawab kepada mereka semua, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi." Ya. Jadi perkataan kita ketika kita mengucapkan sesuatu, ya, maka ketika kita mengucapkan sesuatu yang baik, ketika kita memperkatakan sesuatu yang bagus buat kita, maka itulah yang terjadi pada kita. Bahkan Yesus katakan, asal kamu percaya saja, kita bisa memindahkan gunung, bisa mencampakkan gunung ke laut. Ya, dengan syarat asal percaya saja. Dengan iman saudara dan saya, dengan hati saudara dan saya, ya, selalu memperkatakan hal yang baik, selalu memperkatakan hal yang baik, selalu memperkatakan hal yang baik, maka yang baik itu ya akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Yang berikutnya, yang ke-24, ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya. Yang ke-25, bahwa kamu telah menerimanya, ya. Yang ke-24, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, jelas di pasal yang ke-24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, perkataan kita, ucapan kita di pasal-pasal sebelumnya mengatakan bahwa kita bisa memindahkan gunung dengan iman saudara dan saya, asal percaya. Ya. Tetapi tidak hanya sampai situ saja, bukan hanya sampai percaya. Ketika kita berdoa, saudara berdoa, ya, kita berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan bahasa, mengungkapkan kata-kata yang ingin meminta sesuatu kepada Bapa. Di Alkitab dikatakan, mintalah, ya, mintalah maka kamu akan mendapatkannya, walaupun pada kenyataannya kita belum mendapatkannya. Asal percaya. Ya, asal percaya. Ya, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin doa kita bisa dijawab? Bagaimana mungkin doa saudara dan saya bisa dijawab kalau kita di dalam hati tidak dekat sama Tuhan? Ya, kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan, kita tidak suka baca firman, kita tidak suka memuji Tuhan. Ya, artinya sesuatu yang tidak baik kita lakukan, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, dan jika kamu, yang ke-25, ya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu di surga mengampuni kesalahan kamu. Kita memaafkan dulu. Ya, kita sudah tahu, ya, kekuatan perkataan kita sudah tahu kekuatan doa kita. Ketika kita memintanya dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberikan. Tetapi sebelum berdoa, ya, saudara dan saya harus mengintrospeksi dulu, lihat dulu ke hati, lihat dulu ke dalam hati.
Ya, apakah kita ada salah sama orang? Ya, ataukah kita benci sama orang? Ataukah kita mengalami yang tidak enak perlakuan dari orang? Ya, saudara dan saya harus memaafkan dulu. Ya, ada berapa banyak ya anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang saat ini sedang frustasi, saat ini sedang menanti-nanti janji Tuhan, yang menanti pertolongan Tuhan. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu terlebih dahulu memaafkan orang lain, supaya Bapakmu mengampuni saudara dan saya. Ya, ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Ya. Saya tidak tahu, ya, saudara mungkin disakiti sama keluarga, ya, saudara mungkin disakiti dengan orang tua, ya. Hari ini ada kesaksian masuk ya dari Ibu Melona ya, dari Ibu Melona masuk, ya, dia bersaksi, ya, dia diusir sama keluarganya, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah mengampuni. Jangan membenci. Jangan balas dengan kebencian. Ampuni. Ya, seperti di doa Bapa kami kan juga dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, sesimpel itu loh. Ya, memang susah, saudara. Saya pun masih belajar. Ya, saya sudah katakan dari pertama awal saya melayani atau buka pelayanan perdana saya di mimbar SOG Family Bali di TikTok, tidak ada satupun hamba Tuhan, satupun yang luput dari kesalahan. Tidak ada. Ya, orang bisa melihat penampilan luarnya bagus. Orang bisa lihat penampilan dari luarnya luar biasa, kudus. Ya, tetapi di rumah suami istri bertengkar. Ya, anak-anak ribut. Ya, di kantor saling menghujat, saling menjatuhkan. Ya, ngomongin orang. Akhirnya kita timbul rasa sakit hati. Ya. Sebelum saudara dan saya diperlakukan seperti itu, Tuhan sudah terlebih dahulu mengalami hal seperti itu. Tetapi apa yang Yesus ajarkan? Hendaklah kamu mengampuni dahulu orang lain. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita sudah tahu perkataan kita, ucapan kita, ya. Di ayat sebelumnya dikatakan, ya, kita bisa memindahkan gunung, ya, ke dalam laut. Apa yang kita perkatakan, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya mengampuni. Memang tidak mudah, saudara, tapi inilah yang Tuhan kehendaki. Ya, itu harus melepaskan pengampunan. Jangan simpan kepahitan. Ya. Mungkin banyak keluarga-keluarga juga yang ribut, bertengkar. Ya. Mungkin gak ngomong, anak-anak berantem, yang gak ada sukacita, damai sejahtera, gampang emosi. Ya. Emosinya naik, tersulut. Lepaskan, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan memberkati saudara dan saya kalau di dalam hati saudara memiliki akar-akar kepahitan. Ya, saya ulangi. Ini pasal yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya bahwa saudara dan saya sudah menerimanya. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus ngomong sendiri.
Apa yang kamu minta kepadaku, percayalah kamu sudah menerimanya. Tetapi hendaklah kalau ada di dalam hati saudara dan saya, ya saya teruskan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya, ketika Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdiri untuk berdoa atau kamu sedang berdoa, ampunilah dahulu. Nah, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, ya Tuhan Yesus bilang, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Walaupun pada kenyataannya kita belum menerimanya. Saya tidak tahu, mungkin besok, mungkin malam ini, mungkin tengah malam, mungkin 2 hari lagi, mungkin 3 hari lagi, saya tidak tahu. Tapi saya percaya kalau Tuhan Yesus bilang, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ini udah kata jawaban. Kamu berdoa saja, kamu minta apa saja kepadaku, kamu percaya sama aku, kamu sudah menerimanya. Tetapi, nah ada koma. Namun, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hati saudara dan saya terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan saudara dan saya. Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu bagaimana, saya tidak tahu hati saudara, saya tidak tahu hati istri saya tidak tahu hati anak-anak saya. Saudara juga tidak tahu isi hati suami-suami saudara. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang jelas ketika kita datang kepada Tuhan secara pribadi, ya, hendaklah kamu mengampuni. Ya, hendaklah kamu mengampuni. Ampuni saudara. Ampuni suamimu. Ya, ampuni istrimu. Ya, ampuni anak-anakmu. Ampuni keluargamu, ampuni kakakmu, ampuni orang tuamu. Mungkin saudara berselisih paham dengan orang tua, ya, sehingga menimbulkan akar kepahitan, sehingga saudara sakit hati atas perlakuan mereka, ya. Suami-suami juga seperti itu atas perlakuan para istri, ya. Istri juga seperti itu perlakuan para suami-suami, ya. Tetap ampuni saudara, karena hal-hal pengampunan, ya, hal-hal pengampunan itulah yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap doa, permohonan, permintaanmu akan diberikan kepada saudara dan saya. Ya, saya lanjut. Ya, yang ke-28. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, nah, ya, saudara dan saya, ya, tetapi jika saudara dan saya tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, firman ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk bersikap sebagai orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang sudah dimenangkan, ya. Karena di dalam kehidupan ini tentu banyak sekali, ya, masalah dalam kehidupan, silih berganti, baik itu di rumah tangga, baik itu di pekerjaan, bahkan di keuangan, bisnismu, usahamu, ya. Tuhan sudah berikan jaminan, saudara. Tuhan sudah berikan jaminan untuk saudara dan saya, ya. Mintalah, maka apa yang kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Itu kata Yesus. Namun, ampunilah jika ada seseorang di antara dirimu, ya, harus kita melepaskan pengampunan. Ya, berapa banyak orang-orang yang sakit hati, ya. Suami bunuh istri, ya.
istri bunuh suami, ya, sampai bakar istri, bakar suami karena sakit hati, ya, ribut, ya, mengenai ekonomi, apapun itu. Saya juga mengalami, saudara. Ya, kami juga mengalami. Tetapi kami berusaha untuk menekan daging kami. Ya, tidak ada manusia yang tidak ada luput dari masalah. Semua pasti mengalami masalah. Tinggal kita sekarang tergantung bagaimana cara meresponnya. Ya, Tuhan mau saudara harus mengakui kesalahan saudara, mengampuni dulu orang lain. Ya, memang sakit, memang tidak enak, tetapi itulah yang diinginkan Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, ketika kita ingin ya menyampaikan sesuatu ya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak suka, ya, banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan, bahkan memfitnah kita, sehingga kita terpancing emosi kita, terpancing hati kita, sehingga kita berdoa kepada Tuhan, maka doa kita mental, saudara. Tuhan melihat hatimu, ya, Tuhan melihat hatimu, hati saya, hati semua orang. Ya, tidak mungkin saudara berdoa sampai bolak-balik, tapi kalau dalam hati saudara dan saya ada kebencian, ada dendam, ada pokoknya marah sama orang lain, doa saudara tidak akan dijawab. Saudara harus lawan. Ya, saudara harus lawan. Berikan pengampunan. Ya, berikan pengampunan untuk mereka. Ya, apapun kesalahannya, ampuni. Ya, tetap mengampuni. Ya, itulah orang-orang Kristen. Ya, makanya yang memiliki kasih, ya, memiliki kasih dalam hati ketika dia disakiti. Ya, kalau nggak salah di Alkitab ada dikatakan, berapa kali saya harus memaafkan? Berapa kali saya harus memaafkan suami saya? Berapa kali saya memaafkan istri saya? Berapa kali saya harus memaafkan saudara-saudara saya? Berapa kali saya harus memaafkan orang tua saya? Ya, orang tua saya kejam, keluarga saya kejam, menghina saya, ya, menganggap saya rendah, sampai sakit hati. Mau berapa kali, Pak? Saya harus memaafkan. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Saya lupa ayatnya di mana, nanti saudara bisa cari sendiri. Alkitab loh mengatakan begitu. Artinya apa? Tidak ada batasan. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya, tapi itulah yang dikehendaki Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, kalau saudara mau doanya dijawab Tuhan, mau perkataan kita mengandung kuasa ketika kita meminta sesuatu, ya, maka Tuhan akan berikan kepada kita asal kita percaya sudah menerimanya. Ya, seperti pohon ara ini, ketika Tuhan mengutuk pohon ara langsung kering. Tapi Tuhan juga berkata, ya, ketika kamu memperkatakan yang baik, ketika engkau berkata-kata yang baik, ya, maka itulah yang terjadi padamu. Berkata-kata sama seperti kita berbicara sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan, ya, ngobrol sama Tuhan. Pasti saudara dan saya ketika kita ngobrol sama Tuhan, minta sama Tuhan, pasti yang baik-baik saja. Pasti yang baik-baik kan? Pasti sesuatu yang bermanfaat kan? Pasti sesuatu yang berguna kan untuk saudara dan saya? Pasti sesuatu yang berguna. Gak mungkin berdoa yang jelek-jelek, yang jahat-jahat untuk diri sendiri. Tidak mungkin. Apalagi kalau sampai berdoa, mendoakan orang, Tuhan semoga orang itu celaka. Waduh. Jangan, saudara. Ya, jangan seperti itu. Ya, percaya saudara, jangan pernah simpan, ya, kepahitan untuk orang lain. Ya, ketika doamu ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, jadilah pemaaf, ya, agar doamu bisa menjadi
sukacita. Ya. Kita baca yang terakhir, ya, kita baca firman Tuhan kita yang terakhir. Ya, sebentar ya. Kita baca di Efesus 4, ya, Efesus 4 ayat yang ke-32. Ya, kita buka Efesus 4. Efesus 4. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah. Saya ulangin. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain. Penuh kasih, ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, ya, hendaklah kita memiliki kasih. Kalau kita tidak punya kasih Kristus, kita akan sulit mengampuni. Ketika saudara dan saya sulit mengampuni orang, berdoa sama Tuhan, minta kasih kuasa roh Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, ya, minta kepada Tuhan memiliki roh kasih, ya, roh pengampunan kepada orang lain. Ya, kita damaikan dulu hati kita. Kita damaikan dulu jiwa kita. Maka kita bisa bereskan dulu hati, ya, di dalam kita, perbaiki dulu hati kita, maka apapun yang Tuhan katakan tadi, kamu minta apa saja, ya, asal percaya saja, kamu sudah mendapatkannya. Namun, apabila di dalam hatimu, ya, memiliki sesuatu kebencian terhadap orang lain, hendaklah kamu mengampuni. Karena ketika saudara dan saya tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Sudah tidak mengampuni, doa kita juga tidak dijawab, saudara. Double porsinya. Makanya pergumulan kita, doa-doa kita lama sekali dijawab Tuhan. Ternyata kuncinya adalah jadilah pemaaf. Ya. Jadilah pemaaf. Ya. Pesan Tuhan hari ini, jadilah pemaaf. Ya, agar dadamu dan saya, ya, dada saudara dan saya lebih lapang, ya. Hati saudara dan saya lebih tenang, ya. Sukacita saudara dan saya tidak hilang, ya. Dan pastinya hidup saudara dan saya lebih bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Ya, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita kekuatan, rema di dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi orang-orang pemaaf. Ya, menjadi orang-orang pemaaf. Ya, tangkap rema ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, percayalah dalam setiap doamu, ya, Tuhan sudah berikan asal percaya. Tetapi kita bereskan dulu hati kita, sama kita mengampuni, ya, memiliki kasih terhadap orang lain. Kita disakiti, kita dihina, kita difitnah, ya, ya, oleh siapapun, ampuni mereka, ya. Seperti di dalam doa Bapa kami ampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Itu pesan Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa, ya, biarlah semua umat-umat Tuhan, ya, yang mendengarkan firman Tuhan ini menangkap dan menjadikan rema di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Engkau telah mengajarkan kami menjadi orang-orang pemaaf.
Biarlah kami merendahkan hati kami Tuhan. Biarlah kami merendahkan terus hati kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk memiliki kasih Bapa. Ya, memiliki kasih untuk sesama kami, memiliki kasih untuk keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Ya, sehingga kami terus memiliki kasih dan memaafkan dalam segala apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan semua apa yang kami lakukan, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami semua, umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di mimbar layar SOG Family Bali Bapa. Diberkati Tuhan, biarlah kekecewaan diganti dengan sukacita, kekecewaan, kemarahan diganti dengan sukacita, sehingga apa yang didoakan, apa yang kami doakan, boleh kami dapatkan menjadi doa sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk remamu pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami pada hari ini terus ditegur, terus diajarkan Tuhan untuk mengerti dan taat kepada firman Tuhan. Karena setiap jam, setiap hari, setiap langkah kami selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, inilah keluarga kami, keluarga umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali. Ya, kami bersatu hati, bersepakat Tuhan, kami mau naikkan doa kami kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan, memiliki kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengampuni orang lain dan Bapa di surga boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan, ya, Ibu Yuri yang dari Makassar Bapa yang sedang mengalami pelecehan seksual Tuhan, ya, biarlah Tuhan prosesnya di penyidikan, Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan kelancaran Bapa, berikan keadilan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesulitan Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah urapan kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan ibu ini, sehingga apa yang dialami Tuhan berikan hati sukacita Tuhan, mengalami ketidakenakan, mengalami yang namanya pelecehan Bapa. Biarlah semua diambil alih oleh pihak yang berwenang. Tuhan berikan keadilan bagi Ibu Yuri dari Makassar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Melona Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun langkahnya dalam pekerjaan sehingga dapat memiliki pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Ibu Melona juga melepaskan pengampunan, mengampuni keluarga besar Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan juga berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, baik yang mengalami sakit, yang mengalami terbaring di dalam rumah sakit, terbaring di tempat tidur Bapa. Hamba tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya urapan Tuhan turun atas keluarga ini. Biarlah bilur-bilur Tuhan sembuh. Tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan, karena kami percaya, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan berkat untuk orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang
mencari jodoh, ya Tuhan berikan yang sepadan Bapa, yang takut akan Tuhan. Biarlah datangnya hanya daripada Tuhan, bukan daripada manusia, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga besar SOG Family Bali dan seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar kaca ini. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, apapun Tuhan, diberkatilah kesehatanmu di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati dan sepakat Tuhan menaikkan doa kami di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, hamba perintahkan Roh Kudus turun atas kehidupan kami umat-umat Tuhan. Tuhan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan sehingga menjadi kesaksian bagi nama Tuhan dan bisa menjadi saksi atas kebaikan Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk keluarga hamba Tuhan, biarlah Tuhan rawat, Tuhan jaga selalu Bapa, sehingga seisi rumah kami setia melayani Tuhan, ya takut akan Tuhan, dan selalu cinta Tuhan, dan menghabiskan hidup hari-hari kami hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa tumpang tangan untuk semua keluarga besar SOG Bali, dan seluruh umat-umat Tuhan yang berada di layar kaca. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada satupun kebaikan Tuhan yang dahsyat, yang pasti dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini saudara akan terima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita sampai ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Besok hari Minggu, jangan lupa ibadah ya. Semangat ya, yang melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan ya, yang menjadi umat, yang menjadi jemaat, semangat datang kepada Tuhan. Nyatakan dalam doamu, dalam ucapan syukurmu di rumah Tuhan ya. Biarlah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan turun atas saudara dan saya. Jangan lupa ibadah ya. Besok ibadah ke gereja masing-masing ya. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu bersama saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.